cerita seru yang bisa ngisi waktu. Apa ya? Bosen nih di rumah terus. Ngapain nih ya? Halo adik-adik, kalian lagi ngapain? Adik-adik, Kananda dan Kak Dania punya acara yang seru dan menarik loh. Nah, acara ini berhubungan dengan Paskah adik-adik. Duh, kira-kira acaranya seperti apa ya? Kalian penasaran kan? Adik-adik, Superbook akan mengadakan Super Easter di tanggal 2 April nanti loh. Dan gak cuma itu adik-adik, di tanggal 5-31 Maret akan ada Easter Challenge atau tantangan Paskah bersama Superbook yang bisa adik-adik ikuti setiap minggunya di Superbook Club. Apa aja sih tantangannya? Adik-adik yang di rumah, kalian juga jangan mau kalah dong. Kalian harus ikutan Easter Challenge. Nah, kalian juga bisa ajakin papa dan mama. Karena dengan mengajak papa dan mama, pasti akan lebih seru deh. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga jangan mau ketinggalan. Daftarin anak-anaknya untuk join keseruan dari Super Easter tahun ini. Yeay! Caranya gampang banget. Tinggal klik link di bawah ini. Klik sekarang, Kak. Oke. Sampai berjumpa di Super Easter tanggal 2 April nanti ya. Dadah! Tuhan Yesus memberkati! Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom adik-adik, shalom. Wah, pasti kalian udah pada harum-harum, udah pada mandi, udah pada cakep, udah pada cantik, betul tidak? Duh, kita lihat jam dulu ya. Biasanya kan Kak Hevi nih yang udah dateng. Tumben banget Kak Hevi belum dateng. Belum terlambat sih, tapi ya hampir-hampir lah. Aku ngapain ya nungguin Kak Hevi? Aha, aku melihat ada sesuatu yang menarik perut aku. Wah, ada roti sama minuman ya adik-adik. Siapapun yang punya aku mau ya. Ya, nggak apa-apa, ambil aja. Adik-adik udah sarapan belum? Udah kan? Bagus. Aku sarapan dulu ya. Adik-adik, tadi kan Kak Hevi beli roti sama minuman. Tapi pas Kak Hevi cari-cari kok nggak ada ya? Kan itu rencananya Kak Hevi beli buat kasih teman Kak Hevi. Tapi kok nggak ada ya? Tapi sebentar, adik-adik bisa bantu nggak Kak Hevi cari rotinya? Atau ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Bantu dong Kak Hevi. Sebentar, sebentar. Kayak ada sesuatu yang berisik di belakang nih. Jangan-jangan Kak Nanda yang makan roti sama minuman yang Kak Hevi beli ini. Aduh, kesel banget. Kan itu rencana mau kasih buat teman, kenapa dia makan dia? Aduh, gini aja. Kak Hevi berusaha untuk tenang. Tenang. Jangan marah. Karena kalau Kak Hevi tegur, takut Kak Nanda marah. Nah, sekarang Kak Hevi pura-pura tidak tahu. Dan adik-adik yang ada di rumah, please jangan kasih tahu Kak Nanda. Kalau Kak Hevi udah tahu apa yang Kak Nanda lakukan hari ini, ya. Kak Hevi pura-pura ke toilet aja deh, ya. Nah, buat nanti lagi aja. Duh, Kak Hevi kok belum datang ya? Adik-adik lihat Kak Hevi nggak? Jam berapa nih? Ntar lagi kita harus mulai.
Tapi aku kenyang banget sih, enak banget tadi walaupun asam. Tapi aku suka keasaman dan kenikmatan roti yang tadi. Halo Cuak. Kananda. Halo Kak Happy. Semangat banget pagi ini. Semangat dong, harus semangat. Ceria dong. Halo adik-adik semuanya. Kak Happy dari mana? Kok baru datang sih? Iya sorry, tadi sebenarnya Kak Happy udah datang. Tapi tiba-tiba waktu mau kesini sakit perut. Jadi terpaksa Kak Happy harus ke kamar mandi. Baiklah, tapi adik-adik tuh udah pada nungguin. Iya. Halo adik-adik semuanya. Gimana kalau kita sapa bareng-bareng? Boleh, Oke, boleh, satu, boleh. dua, tiga. Halo adik-adik. Kembali lagi di Skala Minggu Superbook. Yeay. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, luar biasa. Kak Nanda mukanya cerah banget ya? Ya dong. Karena mungkin di luar lagi cerah ya? Ya, cerah nggak cerah kita harus tetap semangat. Betul, harus mengucap syukur sama Tuhan. Betul. Nah Karena- adik-adik kita hari ini kan mau memuji Tuhan. Betul, ada lagi. Mau mendengarkan cerita dari Superbook. Betul terus juga. ada super eksperimen. Wow. Dan juga ada prakarya. Tapi sebelum kita memulai semuanya itu kita harus Doa Betul dulu. sekali. Nah adik-adik yang ada di rumah pasti lagi pada duduk kan? Iya. Coba Kak Hevi sama Kak Nanda hitung sampai 3. Adik-adik semuanya berdiri. Oke. Oke. 1, 2, 3. Wup. Wah, tepuk tangan semuanya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Oke, Tuhan Yesus terima kasih, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati biar setiap ibadah kami pada hari ini kami semua merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami belajar bagaimana Tuhan Yesus sangat mencintai kami dan kami tetap semangat untuk cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Yeay. Semuanya pasti semangat kan untuk memuji Tuhan. Wah, semangat dong. Kita mau bersuka cita. Ya. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Nanda ya? Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir di dalamku. Dalamku, yeay. Yuk, boleh dong. Semuanya semangat ya. Semangat. Harus bergerak. Nah, kayak Kak Hebi sama Kak Nanda nih. Ya. Nah, udah semangat nih. Kita katakan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Semangat. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari. Sama-sama yuk. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya, kita harus lebih semangat karena hari ini adalah harinya Tuhan. Betul. Kak Nanda. Yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Suaranya mana? Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari ya. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu.
suka citaku penuh. Nah, sekarang kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Boleh kan Anda? Siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri. Mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan serta siapa? Serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, Tutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri. mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, Lompat kiri. jalan serta Yesus. Hey, jalan serta Yesus. Balik, Jalan sertanya. setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan suka. balik. Jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yeay. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan dong. Iya, keren kalian semua. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu ya. Adik-adik tetap tenang, lipat tangan, kita akan nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang mengucap syukur Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini lagi dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, inilah pujian kami kepadamu Tuhan, bahwa tak hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Dan sampai hari ini kami masih boleh ada dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kak Nanda. Apa tuh? Kak Happy mewakili seluruh adik-adik yang ada di Indonesia ini mau nanya sesuatu. Kira-kira Kak Nanda bisa jawab nggak ya? Apa Kita tuh? mau belajar apa hari ini? Oh ya jelas, pasti bisa Kok dong. Kak Nanda bisa tahu ya? Karena Kanada yang memimpin di sini. Oke, siap. Siap dengar. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang sangat keren BGT. Keren banget ya? Keren banget. Keren pakai banget. Pokoknya Iya. yang ada di dalam Alkitab itu semua Semuanya pasti tokoh-tokoh keren banget. Tapi Iya. kali ini kita akan belajar itu adalah seorang yang mampu menyelamatkan bangsanya Iya. hanya dengan sebuah perkataan, bukan Sebentar, sebuah, Kak hanya Nanda. dengan perkataan. Sebentar, adik-adik dengar lagi. Kau Nanda ulang lagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa hanya dengan perkataan. Keren banget. Kayak Indonesia gitu guys, satu perkataan zep Indonesia dimenangkan gitu. Betul, bisa kayak gitu. gitu. Seperti itu adik-adik ya. Kak Happy penasaran gak siapa sih sebenarnya tokoh ini? Itu kan adik-adik lagi sementara cari-cari di iya Alkitab. bener. Kira-kira Siapa apa ya kira-kira ya? Pasti adik-adik juga penasaran Iya, kan? Happy aja penasaran apalagi Iya, adik-adik yang ada di gimana rumah. kalau kita langsung lihat aja animasinya berikut ini? Silakan. Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah, di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud!
Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman.
Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak, jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wow, keren banget Kak Nanda ya. Iya dong. Wih, hari ini Kak Happy belajar sesuatu yang luar biasa dari Ratu Apa Ester. tuh? Itu belajar karena dia seorang wanita yang berani untuk memperkatakan sesuatu. Wah, betul Pokoknya banget. dia seorang perempuan yang berani. Betul. Gitu, Kak Nah, Nanda. coba Kak Nanda mau nanya nih sama adik-adik. Kisah Superbook Ratu Ester itu ada di kitab apa coba? Coba cari Perjanjian Lama. Ya, udah pasti Oke. Perjanjian Lama. Dan kalian coba ketik-ketik itu jawabannya di kolom komentar. Komentar boleh. Ayo langsung aja. Nah, Oke. Kak Hevi, Ya, Kak Nanda mau nanya nih sama Kak boleh. Hevi. Kak Hevi belajar apa dari kisah Ester yang tadi Kak Hevi tonton? Pokoknya hari ini spesial banget karena Kak Happy itu belajar sesuatu yang luar biasa. Apa? Menjadi seorang pribadi yang harus berani memperkatakan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Betul. Itu pelajaran yang penting. Adik-adik harus catat dong di rumah ya. Iya. Berani memperkatakan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Betul. Gitu. Nah, tapi bukan itu aja yang bisa kita Oh, pelajari banyak ya? dari Ratu Ester. Betul. Banyak banget ya. Ternyata adik-adik harus siapin buku ya untuk mencatat semua tentang nggak semuanya kebaikan gitu. Ratu Ester. Nah, Iya. untuk kita mempelajari pelajaran yang baru dari Ratu Ester itu, Boleh, iya. Kak Nanda mau kasih di Super Eksperimen. Wow. Kita udah ada di Super Eksperimen. Pokoknya adik-adik di rumah harus perhatikan baik-baik. Ya. Karena Kandana mau jelasin. Pelajaran yang baru. Nah, Silakan. di sini Kak Nanda udah punya sepiring. Sepiring. Kak Nanda udah punya susu di dalam piring. Terus ada cotton bud sama dalamnya ini udah ditaruh sabun cuci tangan. Oh, sabun cuci tangan ya. Terus di sini ada beberapa pewarna makanan. Wow, banyak juga ya, ada 5 warna. Ada 5 warna. Ada Misalnya merah lebih dari cabai. 5 warna, boleh juga kali ya? Boleh dong. Oh, boleh adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik kita itu hidup di dalam dunia ini kan. Nah, ini susu ini melambangkan kehidupan kita. Oke, putih. Ya. Terus Tuhan pasti menyempatkan banyak orang kan di daerah kita, di sekitar kita. Ada orang tua, ini misalnya nih warna merah ini. Tadi orang bantu buka tua. boleh nggak? Boleh, buka Boleh. Mas. Nanti kan ada yang tuang-tuang ya. Ini ceritanya adalah orang tua nih. Orang Tuh, tua. orang tua. Susah ya. Terus Ini lagi. Ini apa lagi? ini misalnya adalah teman kita yang di sekolah. Oke. Ada siapa lagi? Nah, terus Ini lagi.
apalagi ya? Tetangga kita. Iya, boleh. Tetangga kita nih. Kakak kita mungkin bisa ya? Ada tetangga di rumah. Di rumah lama, di rumah baru. Rumah baru. Kakak juga itu bisa kakak ya, sepupu. Ini keluarga kita, ada yang di Bandung, di Jakarta, ada yang di Indonesia Surabaya, Timur, di Kupang, di Papua, ada di Medan. Iya. Nah, tapi orang-orang yang di sekitar kita itu kan kadang-kadang mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Iya, mereka menyakiti sih. hati Tuhan. Tapi adik-adik kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus menegur mereka kalau mereka melakukan kesalahan. Apakah kita tegur dengan, woi jangan begitu, jangan begitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Kita harus menegurnya dengan kasih. Kita harus menegur dengan rendah hati. Bukan berarti kita merasa kita benar. Tapi kita harus memperkatakan kebenaran itu karena kita udah tahu kalau apa yang kita lihat itu salah. Jadi kita harus kasih tahu ke teman-teman kita, ke orang tua kita, ke tetangga kita. Nah, makanya nih, Kapten Bat ini kan Kananda udah kasih sabun cuci tangan. Nah, sabun cuci tangan ini melambangkan perkataan kebenaran. Sebentar. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik ya? Kita lihat langsung. Coba kita lihat. Saat kita memperkatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Nih, coba lihat ya. Kita lihat adik-adik ya. Kira-kira apa yang terjadi? Wow. Lihat. Tuh. Nah, saat kita memperkatakan kebenaran kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, mereka akan berubah dan mereka akan menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain, menyebarkan lagi kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Jadi semua orang bisa merasakan kebenaran. Begitu adik-adik. Jadi ingat, menegur itu dengan dengan kasih. Kita jadinya harus seperti menegur ini. Dengan kasih. Betul, ya harus. Nah, sama seperti Ratu Esther tadi, Kak Hevi. Betul. Ratu Esther kan tadi dia berani memperkatakan kebenaran sehingga satu bangsanya yaitu bangsa Israel diselamatkan karena siapa? Ratu Esther. Kananda ini bikin pertanyaan ya. Nah, tapi selain itu kita juga harus memperkatakan kebenaran itu supaya banyak orang yang mengenal siapa Tuhan. Betul sekali, dan banyak orang yang diselamatkan. Betul sekali. Adik-adik harus jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Ya kan? Nah, sama seperti super ayat kita hari ini. Terdapat di mana Kananda? Kananda ambil Alkitab juga, adik-adik juga ambil Alkitab. Iya, siap. Kananda, adik-adik di rumah ambil Alkitab ya. Ayo langsung, let's go. Ayo. Yang udah ambil Alkitabnya coba diangkat Alkitabnya. Angkat. Hari ini Kak Nanda baca Alkitab. Yuk kita langsung lihat. Kita mau buka dari Efesus. Berapa ya? Efesus 4 ayat 15. Yang udah coba teriak amin. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Wih, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wah, Kak Hevi. Iya. Kak Hevi kok jadi tiba-tiba cemberut gitu sih? Ada apa Kak Hevi? Oke, Kananda. Kak Hevi harus jelaskan sesuatu karena hari ini Kak Hevi udah belajar sesuatu yang luar biasa dari Ratu Esther, berani memperkatakan sesuatu. Jadi sebenarnya tadi itu pagi-pagi Kak Hevi kesini bawa roti sama minuman. Setelah itu Kak Hevi taruh di meja. Tapi pas waktu balik lagi, kok roti sama minumannya udah nggak ada ya? Kak Hevi
cari, minta tolong minta tolong sama adik-adik yang ada di rumah untuk bantu Kak Happy. Ternyata nggak ada yang nemu. Dan ternyata waktu Kak Happy balik belakang, Kak Happy lihat Kananda lagi makan roti sama minuman yang Kak Happy beli tadi. Sebenarnya itu kan Kak Happy mau kasih buat teman Kak Happy. Sebenarnya Kak Happy tuh marah, kesel sama Kananda. Karena udah makan roti sama minuman tanpa harus kasih tahu, gitu kan. Tapi karena Kak Happy lihat Kananda juga lagi lapar mungkin dan mungkin belum sarapan tadi pagi. Jadi Kak Happy biarin aja dan pura-pura nggak tahu. Kak Happy bilang sama adik-adik yang ada di rumah jangan kasih tahu ya. Kalau Kak Happy tahu juga. Kak Happy pura-pura ke kamar mandi gitu. Tapi jadi roti yang aku makan itu adalah punya Kak Happy ya. Betul. Tapi tenang Kak Nanda, tenang. Kak Happy hari ini belajar tentang sesuatu yang memperkatakan kebenaran. Kebenaran. Jadi Kak Happy itu lega banget karena Kak Happy udah sampaikan sama Kak Nanda. Iya, ya ampun. Aku minta maaf ya. Aku nggak tahu soalnya aku tuh tadi lapar banget. Nggak apa-apa. Terus kan, pas aku lihat ada makanan, ada minuman yang aku suka banget kan. Jadi aku tergiur untuk ngambil. Maaf ya Kak Happy, aku ya nggak apa-apa. Kan Kak Happy sekarang udah senang, udah lega karena Kak Happy juga kan diberkati dengan kisah Ratu Esther hari ini. Betul, berarti hari ini Kak Happy belajar untuk memperkatakan kebenaran. Betul. Dan aku juga belajar untuk nggak sembarangan ambil barang orang. Betul, adik-adik. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita hari ini, sebentar, semuanya belum masih duduk kan? Berarti kita harus bangkit berdiri. Oke. Yuk semuanya berdiri. Berdiri. Udah semuanya udah berdiri. Sudah, Kita mau super kebenaran. Super kebenarannya adalah 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku siap untuk memperkatakan kebenaran. Yes, satu kali lagi. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku siap untuk memperkatakan kebenaran. Tepuk tangan semuanya. Wow. Sekali lagi Kak Happy ingatin untuk super ayat ya. Jangan lupa di rumah untuk dihafal dan setelah dihafal kita mau ngapain ini? Boleh di-record. Oh, mereka mau ngapain? Oh, mereka harus record ya. Iya, bisa di-upload. Upload di Instagram. Jangan lupa tag ke @superboki Indonesia. Nah, adik-adik biasanya habis super eksperimen kita ngapain? Ayo. Kita mau prakarya. Nah, buat papa mama dan kakak-kakak semuanya, selesai sekolah minggu online hari ini, papa mama dan kakak-kakak bisa mengajak anak-anak dan juga adik-adiknya untuk diskusi tentang firman Tuhan yang udah kita pelajari hari ini. Caranya adalah papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah di description. Nanti diklik terus nanti di-download itu bahan-bahan diskusinya, terus nanti bisa diskusiin deh. Nah, buat papa mama dan kakak-kakak yang mau mendiskusikannya bersama dengan anak-anak yang berpisah mungkin ya, nggak satu rumah atau secara online bisa banget. Pakai aplikasi supaya bisa tetap tatap muka. Betul, intinya secara online lah ya. Betul banget. Ya, nah, supaya kenapa sih kita harus diskusi Kak Happy supaya adik-adik tidak lupa dengan pelajaran hari ini. Betul gitu. Dan nah, apa kan Anda hari ini? Super prakarya. Super prakarya. Hari ini kita akan buat apa ini kan Anda? Kita akan buat mahkota Ratu Esther. Oh, kirain mahkota Tuhan Yesus. Duri, enggak dong, jangan dong. Kita bukan mau disalib. Ya, bahannya adalah kita butuh kertas origami. Berwarna-warni, warna apa aja bisa. Iya, aku mau warna kuning. Boleh, ada warna. Ini warna apa ya? Pink ya? Warna pink biar lucu. Pink ya, oke. Nah, selain itu ada juga double tape. Dan ada juga pemotong kertas atau gunting. Pemotong kertas. Oke. Iya. Nah, caranya adalah kalian coba ambil satu kertasnya. Gimana Kak Nanda? Terus kita bagi dua. Bagi dua, oke. Bagi dua. Bagi dua. Jadi, udah dibagi dua. Nah, kalau udah bagi dua, yang rapih ya. Yang rapi, oke. Setelah terus itu kita buka. Kita lipat bagian atasnya jadi segitiga. Segitiga ya.
Kayak kita buat kapal-kapal dari kertas ya. Betul. Jadi kayak kita buat kapal-kapal dari kertas. Nah. Nah, kalau sudah, jadinya seperti ini. kita lipat nih yang bawah sininya, yang lebih ini, setengahnya. Setengah. Sampai kena ke Tepi. bagian atas. Segitiga yang tadi sudah kita lipat. Oke, selesai. Oke, Selanjutnya, kalau sudah. jadinya gini ya, Ya, adik-adik. betul sekali. Nah, kalau udah, si yang segitiga ini kita buka. Buka. Nah, kalau udah kita buka, yang bagian atas ini nih, yang lancip ini, kita lipat ke bawah. Jadi bentuk segitiga lagi. Oh gitu. Jadi begini Dua-duanya. ya. Yep, betul Jadi, sekali. sorry terjatuh. Jadi begini ya. Nah, gini. Kayak gini nih kalau udah. Oke. Nanti kalau udah nih, sebagian ininya kita nih, nanti jadinya kayak gini. Nah, kalau udah kita lipat. Set begini. Nah, si bagian bawah ini kita lipat ke atas. Oke. Sudah hampir jadi mahkota. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini bagian Ini. depannya. Ini bagian belakangnya. Oh ya, belakangnya begini. Siap. Nah, udah gitu kita buat lingkaran. Lingkaran di sini sudah ada. Nih, nanti kalian bentuk bulat-bulat. Setelah itu Bentuk bulat-bulatnya sebanyak 8. 8 ya. Nih, bulat-bulat. Karena bentuk ini kita buat ada 4 ya. Iya, betul. Bentuk Nah, seperti ada 4. nanti kalau sudah kita tempelin ini di bagian depan sama bagian belakangnya. Langsung. Oh iya, tempelnya pakai double tape ya. Supaya lebih rekat. Nah, nanti satunya jadinya kayak gini. Jadi seperti ini. Kayak ini ya, kayak kapal perahu ya. Nah, nanti kalian bikin ini 4 buah. Nah, nanti seperti ini nih. Kita udah bikin. Syuk-syuk. ini Nah, udah kan ada. Anda sama Kak Hevi udah punya 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau sudah, kita akan menyatukan semua ini menjadi satu seperti Pakai Indonesia. double Gede. tip juga ya. Nah, caranya adalah nih bagian belakangnya nih. Kan ini 1 sama 1. Ini kan ada nih, ada yang bisa dibuka tutup ini kan. Nah, kita selipkan di salah satunya. Set. Oke. Gitu. Dimajuin terus sampai setengahnya. Nih, nanti jadinya kayak gini. Di depannya kayak gini. Sudah hampir membentuk mahkota. Betul. Nah, belakangnya nanti kayak gini. Nih, jadi di bagian ininya nih, di ujung ininya lurus terus sampai ke setengah sini nih. Kan tadi kita bagi 2. Nah, lurus-terus ke sini, terus kita satukan dengan double tape. Nah, kalau sudah 4 seperti ini, kita tinggal puterin, tekuk. Kan ini tadi kita bagi setengah-setengah kan, jadi bisa ditekuk-tekuk tuh. Set-set, kita tekuk-tekuk dan dia akan bersatu di setengah juga. Kita harus buka lagi double tip lagi ini. Nah, jadinya bentuk segi 4 deh. Nah, jadi deh. Gimana yang Kak Hevi? Aku mau Udah lihat. udah jadi nih. Nah, yang itu juga udah jadi. Jadi. Nah, tinggal dipakai. Pakai dong. Coba pakai Nah. Wah, nah. Foto yuk. Kalau sudah jadi, kalian pakai mahkotanya, terus kalian Foto. Gimana ini? Nah, kalau gimana udah ini? foto, Oke. kalian coba Kak Hevi kita berpose dulu. Nah, kalau udah foto, kalian bisa post di Instagram, terus tag ke
at Superbook Indonesia. Siap, ditunggu ya fotonya dan prakaryanya. Pastinya keren banget ya kan? Kak Evi dengar deh. Kayak ada yang bunyi ya? Kayak ada ting 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 ting. Hati siapa yang bunyi ini? Itu berarti ada super surat. Oh, super surat. Kita lihat yuk. Kita lihat aja yuk, apa sih isi super surat kita hari ini? Bunga Elihon Saputra, biasa disapa John, adalah salah satu anak sekolah minggu Superbook dari Gemit Karisin, Desa Oeveto, Kabupaten Kupang. Nama saya Saputra Bunga, kelas 6, tinggal di Karisin, Desa Oeveto. John hidup sebatang kara sejak ditinggal pertama oleh ibu dan kakaknya, dan yang terakhir oleh ayahnya. Semua meninggal dunia akibat sakit TBC yang menular. Bapak saya itu baik, pernah mengajak saya pergi untuk memancing, jalan-jalan, Kupang, kampung. Ya, pada saat itu memang John cukup sedih, menangis karena kedua orang tuanya kan sudah meninggal. Jadi cukup terpukul lah karena John kan masih kecil, jadi dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau saya lihat, dia sama persis seperti ayahnya. Dia seorang yang kerja keras dan juga penurut. Bersyukur, nenek dan pamannya sangat sayang dan mau merawat John. John pun berusaha tetap tegar dengan terus bersekolah. Namun demikian, ada masa-masa di mana John sangat merindukan mama dan papanya. Saya di rumah sendiri, saya merasa sedih. Saya duduk-duduk, saya mengingat kembali bapak saya dan mama saya. Pada saat mereka hidup, saya bersama mereka, tidur bersama dan makan bersama. Saat bapak dan mama saya tidak ada, nenek saya yang mengurus saya, hingga saya bisa melanjutkan sekolah. Tiap hari saya bekerja sebagai makan babi dan mencuci piring. John itu memang orangnya rajin, suka membantu. Dia lebih memilih bekerja daripada bermain. Ketika pulang sekolah begitu, minta tolong apa saja, pasti mau membantu. Guru sekolah minggu di gereja juga sering memperhatikan sikap John yang mulai berubah. Semenjak ayahnya meninggal, sukanya duduk di belakang, baru dia cerita. Dia sedih karena tidak memiliki orang tua yang lengkap. Sampai suatu hari, saat ia mengikuti sekolah minggu Superbook di Gemit Karisin, John tersentuh dengan salah satu kisah Alkitab. Saya ingat pada saat saya menonton Superbook kisah Daud dan Goliat. Daud kecil tapi bisa melawan Goliat yang besar. Meskipun saya sendiri tapi Tuhan bersama dengan saya. Dia percaya juga walaupun orang tuanya meninggalkan dia di usia yang kecil, dia tidak perlu takut karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan dia. John lalu bertekad bangkit, tidak mau hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Pada saat saya kesendirian, saya ketakutan, saya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau Maha Kuasa bagi saya. Saya berdoa untuk cita-cita saya supaya saya bisa membanggakan bapak dan nenek. Tapi kami minta pertolongan-Mu, jaga dan lindungi John supaya bisa melanjutkan sekolah hingga lulus, hingga mencapai cita-cita John. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Karena saya sudah berdoa, pasti Tuhan membantu saya. Puji Tuhan, bulan Desember yang lalu, Tuhan memberikan kebahagiaan untuk John sepasang sepatu baru melalui program 2100 pasang sepatu untuk anak NTT dari Superbook. Dulu bapak saya membeli sepatu baru dari 2019. Saya pakai sepatu itu sampai sekarang. Setelah saya mendapatkan sepatu baru dari kakak-kakak, saya merasa senang. Biarlah John tetap giat belajar dan biarlah dia rajin, turut akan tantanya dan bisa bekerja keras untuk membanggakan kami. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhanlah yang selalu menemani John, memberi penghiburan sejati
dan yang memegang masa depan John. Sekarang saya tidak takut lagi karena Tuhan Yesus bersama dengan saya. Wow, keren banget. Tepuk tangan. Wow. Nah, semoga video tadi bisa menjadi berkat ya buat adik-adik semua dan juga buat kita nih yang nonton. Iya, betul. Nah, adik-adik kan Anda mau ajak nih adik-adik, kan tadi kalian udah lihat tuh pesan. Minggu-minggu kemarin juga kan udah banyak tuh yang kirimin video-video. Nah, kan Anda mau ngajakin nih adik-adik kalau kalian mau kirimin video kalian lagi nari, kalian lagi nyanyi, kalian lagi drama, atau kalian lagi menceritakan ulang firman Tuhan. Iya, atau firman terus Tuhan. Pokoknya apapun kalian mau apa lagi ya. Mau prakarya apapun lah pokoknya kalian bisa kirim semuanya itu ke Superbook Indonesia, ke Instagramnya Superbook Indonesia, atau kalian bisa DM tuh. Betul. Nah, atau kalian juga bisa email ke media.superbookindonesia@gmail.com. Betul, karena semua yang adik-adik kirim itu akan menjadi berkat untuk teman-teman kita semua yang ada di Indonesia. Gitu ya. Superbook menghadirkan Superbook keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Kak Happy dan Kak Nanda dan seluruh tim Superbook menyampaikan banyak terima kasih kepada Papa dan Mama, kakak-kakak juga yang terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia. Dan Kak Happy juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terus lagi untuk Papa, Mama, kakak-kakak untuk terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia supaya semakin banyak generasi-generasi anak yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, betul sekali. Nah, Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR code yang ada sebelah sini. Iya, betul. Nah, Anda juga mau ingetin nih buat adik-adik semua untuk terus mendukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Sekarang kalian tuh subscribe tuh karena subscribe adalah gratis. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Nah, selain itu, selain YouTube ya Kak Hevi, kita juga punya Instagram adik-adik. Kalian harus follow nih, cari sekarang, tulisnya Superbook Indonesia. Nah, nanti di situ kalian bisa ketemu tuh banyak sekali info yang baru-baru, karena di situ nanti akan ada info nih. Pertama nih. Apa ini pertama? Info yang pertama adalah perubahan tayangan Superbook Club. Wow. Superbook Club jadi hari Jumat. Jadi hari Jumat ya. Tapi jamnya kalian kepo kan, jadi jam berapa? Makanya kalian follow Instagramnya. Jangan sampai ketinggalan dan apalagi kelupaan. Nah, selain itu kita juga nanti akan ada Super Easter. Wow. Kalian penasaran kan? Apa sih yang akan dilakukan di Super Easter dan kapan sih akan ada Super Easter? Dan apa sih yang harus kita lakukan nanti buat Super Easter? Kalian pasti kepo kan? Kalian pasti penasaran kan? Nah, makanya kalian harus langsung follow Instagramnya Superbook Indonesia supaya nggak ketinggalan tuh info-info buat nanti Super Easter. Baik. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Nah, semua adik-adik, yuk kita berdiri. Berdiri semua. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Karena Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesai. Dan hari ini kami belajar dari Ratu Esther yang berani memperkatakan sesuatu yang benar Tuhan. Dan kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami akan berani untuk memperkatakan sesuatu dengan penuh kasih kepada setiap teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.